warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita selalu panjatkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Bersalawat kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian ayam-ayam rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Ahad kedua jadwalnya pengajian ayam-ayam. Pripun kabare bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah? Alhamdulillah. Ya. Semoga ini kan banyak ya, ada yang dari Purbayan, ada yang dari Basen, ada yang dari Pasiko, ada yang dari bahkan luar kota gede juga, ada dari Bantul, dari macam-macam. Nah, semoga setiap langkah jenengan semua kesini pada kesempatan pagi menjelang siang ini kan sumuk je, leres mboten Pak Dulu? Ya. Setiap usaha kita, langkah kita menuju masjid ini untuk mencari ilmu, semoga dihitung dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langkah kaki kita satunya lagi menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.
Semoga jamaah ayam-ayam senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin. Allah limpahkan rezeki yang halal dan thayyib. Amin. Dan bagi yang punya utang, semoga Allah mudahkan rezekinya sehingga hutang-hutangnya bisa lunas. Aminnya paling kenceng. Ya. Dan bagi yang belum punya jodoh, ini banyak pemuda di sini Pak Ibu ya. Semoga nanti mas-masnya, pemuda-pemuda kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Amin. Dan bagi yang sudah nikah, semoga nanti bisa tambah berkahnya. Tambah keberkahannya. Tambah nikah lagi ya. Ya, jamaah rahimakumullah. Sebelum acara kita mulai ya, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada kesempatan Ahad pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Mas Syafiq Abdurrahman. Yang ketiga adalah pengajian inti tentang riba di sekitar kita, bahaya riba, bank pelecit, pinjol dan sebagainya, dan juga bahaya judol, pinjaman online dan judi online. Bersama Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ahmad Sudrajat dari Baciro, Jogja. Nah jamaah rahimakumullah, sebenarnya di rumah itu banyak yang datang ke rumah dari kalangan jamaah. Ketika saya ke masjid juga banyak yang curhat. Pak Ustadz, aku terlilit bank pelecit, gimana solusinya Pak Ustadz? Alhamdulillah ya, karena Allah berikan sedikit ilmu, saya sampaikan hukumnya, apa itu riba, kemudian nanti solusinya seperti apa. Alhamdulillah sudah banyak di antara jamaah itu yang di antara kaum muslimin yang taubat, yang hijrah. Akhirnya sekarang setelah hijrah Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya, alhamdulillah. Kemudian saya tanya, sekarang setelah terbebas dari riba, pripun Bu, pripun Pak, pripun Mas? Ada juga mas-mas yang cerita ke saya, alhamdulillah rasanya kayak bebas dari penjara. Alhamdulillah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu, karena ini masalah ini banyak di hampir di tiap RT, mungkin di tiap kampung, betul Pak Bu. Nah, oleh karena itu kita bahas apa sih riba itu. Nanti kita akan bahas, insya Allah. Kemudian selanjutnya adalah tanya jawab, info-info dan penutup. Nah jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka untuk mencari ridho dan berkah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Mas Syafiq Abdurrahman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan dalil dari Quran mengenai kajian kita kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita semua yang mendengarkan kalam ilahi dari Masyafiq tadi mendapatkan rahmat Allah, begitu juga dengan yang membacakannya. Amin ya rabbal alamin. Ternyata ngeri ya, dosa riba akibatnya di dunia dan di akhirat berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275 tadi. Nah, kemudian nih yang selanjutnya adalah pengajian inti riba di sekitar kita, bahaya riba, bank pelacur, pinjol, pinjaman online dan judul bersama Ustaz Ahmad Sudrajat. Nah, Bapak-bapak Ibu rahimahullah, apa sih sebenarnya riba itu? Pengertiannya apa? Macam-macam riba itu seperti apa? Dan seperti apa dosanya riba? Kenapa kok riba itu termasuk dosa besar gitu? Dosanya seperti apa? Akibatnya di dunia dan di akhirat seperti apa? Nah, bagi yang sudah terlanjur kemudian sekarang ingin berubah, nanti caranya taubat dari riba itu seperti apa? Sehingga nanti bisa menebus kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu. Nah, kita akan bahas tuntas bersama Ustaz Ahmad Sudrajat. Nanti jamaah boleh tanya jawab setelah sesi selanjutnya konsultasi. Ya, kepada Ustaz Ahmad Sudrajat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian ayom-ayom di Bumen dan sekitarnya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa sowan di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita membahas aturan-aturan yang telah diberikan Allah kepada kita, aturan yang tentu menjadi sebuah kewajiban pada kita untuk kita ikuti, tentu sejauh dengan kemampuan kita ketika itu terkait dengan hal-hal yang wajib ya. Tetapi untuk hal-hal yang haram termasuk riba itu sebenarnya tidak ada
alasan untuk mengambilnya dalam posisi yang seperti apapun. Jadi ini seiring dengan apa yang barangkali mungkin sudah disampaikan, kalau hal-hal yang sifatnya wajib itu tentu dikerjakan hasbal istita'ah, sejauh kemampuan, semampunya. Haji itu wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ya menunggu sampai mampu. Kalau ternyata sampai akhir hayatnya belum mampu, maka ya tidak ada dosa bagi yang belum bisa melaksanakan ibadah haji. Tetapi hal-hal yang haram itu tidak ada sesuatu yang menjadi pembenar untuk mengambilnya, kecuali persoalannya satu, yaitu darurat atau darurat. Dan darurat itu ukurannya adalah kelangsungan hidup. Artinya kalau tidak dilakukan menyebabkan nyawa hilang, nah itu baru kemudian yang haram boleh dimakan secukupnya. Nah, yang kedua, salam dan salam semoga tak terlimpah bagi junjungan kita, uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in serta orang-orang soleh setelah mereka. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Iqbal, ya, tema kita pada pagi hari ini sebagaimana yang disampaikan kepada saya adalah terkait dengan riba di sekitar kita. Tadi disampaikan kurikulumnya, mulai dari pengertian apa itu riba, macam-macamnya dan seterusnya. Habis itu diakhiri dengan tanya jawab. Ya, kalau itu yang jadi materinya, insya Allah selesainya besok subuh. Tapi waktu yang diberikan pada saya itu 1 jam kurang karena jam 11 harus bubar semuanya. Oleh karena itu saya tidak bercita-cita atau tidak berharap ini semuanya akan selesai pada siang hari ini. Tapi minimal kemudian kita tahu batas-batasannya. Kalau nanti diperlukan misalnya konsultasi tanya jawab bagaimana menyelesaikan persoalan riba yang barangkali ada di tengah kita saat ini, nah mungkin ada waktu yang bisa dijadwalkan di lain kesempatan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita coba untuk langsung ya supaya nanti bisa efektif. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, inilah kondisi kita saat ini. Ketika kita berada di zaman yang riba itu menjadi sesuatu yang merajalela, sesuatu yang umum, sesuatu yang marak di tengah kita. Ya. Membudaya, bahkan ada ada semacam pembenar kalau punya utang termasuk yang ribawi itu jadi semangat menyambut gawe. Nek ra utang kok ketoke kurang semangat. Nah, itu. Semangat kalau punya utang dan utangnya riba sehingga numpuk banyak, lah baru semangat menyambut gawe. Itulah ketika riba itu merajalela. Padahal Rasul, dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Rasul mengatakan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba fa illam yakulhu asabahu min gubari. Rasul mengatakan la ya'tiyanna 'alan nas, pasti ada lam taukid di awal bahwa pasti akan datang kepada manusia itu. Apa yang akan datang kepada manusia? Zamanun, satu zaman. La yabqa minhum ahadun, tidak tersisa di antara mereka itu satu pun illa akala riba, kecuali makan riba, kecuali memungut riba. Fa illam yakulhu, kalaupun tidak makan riba, asobahu min gubarihi, mereka pasti tetap terkena debu-debu riba. Jadi Rasul
Rasul mengatakan la yabqa minhum ahadun, tidak ada orang yang tersisa di zaman itu kecuali dia makan riba. Kalaupun tidak makan riba, dia terkena debunya riba. Nah, sekarang kita berada pada kondisi seperti ini. Bapak Ibu sekalian mati Allah, yang pertama, kurikulum kita pada pagi hari ini adalah definisi, takrif atau pengertian apa itu riba. Riba itu Bapak Ibu sekalian mati Allah, secara bahasa, dari bahasa Arab, riba itu maknanya adalah tambahan atau ziyadah. Tambahan, ini makna bahasa. Tapi kemudian makna itu dijelaskan oleh Allah, kemudian diterjemahkan, dijelaskan oleh para ulama, maka kemudian ada yang disebut sebagai istilah syariat atau istilah syarat dari riba itu apa. Ada seorang ulama yang menjelaskan, seorang ulama bernama Abdul Aziz Al-Khayyat. Beliau menjelaskan bahwa yang namanya riba itu adalah ar-riba huwa kullu ziyadatin. Riba itu adalah segala ziyadah, tambahan. Pada apa? Li ahadil muta'aqidain, pada dua orang yang berakad, fi aqdil mu'awadati min ghairi muqabali. Salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran. Akad pertukaran apa pertukaran itu? Ijol-ijolan. Ya, sebenarnya kan manusia itu tidak lepas dari ijolan. Kalau kita ke pasar itu pasti ijolan kok. Ijolan duit karo barang, kan gitu. Ada juga barang dengan barang. Nah, min ghairi muqabil, ada tambahan tetapi tidak ada gantinya. Gantinya itu maksudnya adalah kalau orang itu nambah itu biasanya kemudian ada gantinya. Orang jadi guru, maka dia mendapatkan sesuatu, tapi ada gantinya apa? Gurunya mulang dulu. Karena jasa itulah maka kemudian dia dapat ganti, dia dapat upah, dapat gaji. Jadi riba itu bisa terjadi pada pertukaran, pada ijol-ijolan, au huwa ziyadatu fi muqabil ajli, atau tambahan sebagai pengganti waktu. Wah, itu kayak apa itu? Mungkin ini masih belum terbayang, nggak masalah. Nanti saya perjelas Bapak Ibu sekalian. Jadi riba itu singkat kata itu hukumnya haram berdasarkan nas Quran yang qat'i, yang tegas, yang tadi dibacakan oleh Mas Syafiq ya. Ada potongan pada ayat yang panjang tadi, surat Al-Baqarah 275 itu ada penjelasan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Meskipun tidak semua jual beli itu halal, kapan-kapan kita bahas, itu juga dari malam sampai subuh gitu. Tapi Allah kemudian menjelaskan wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Jadi riba itu haram jelas. Bahkan kemudian di akhir ayat tadi itu Allah menjelaskan bahwa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang sudah ikut pengajian, sudah ngerti bahwa riba itu haram, tapi wa man 'ada, tapi mengulangi lagi, maka Allah mengatakan faulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha, bukan saya yang ngomong. Hum fiha khalidun, yang ngendika Allah. Kalau yang ngomong saya, Bapak Ibu bisa ngeyel, tapi kalau yang ngendika Allah,
ngeyel ya iso. Ngeyel ya bisa, tapi ya ada akibatnya kan gitu. Nah, maka oleh karena itu singkat kata Bapak Ibu, riba itu hukumnya haram. Dan riba itu sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Iqbal, ini salah satu dosa besar. Salah satu, dan para ulama itu menjelaskan kabair, dosa-dosa yang besar. Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, beliau menyatakan ijtanibus sab'a mubiqat, jauhilah oleh kalian tuh 7 perkara yang menghancurkan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wa ma hunna, apa saja dosa besar itu ya Allah, yang 7 itu? Maka Rasul mengatakan, qala asyirku billah, syirik kepada Allah, dosa besar. Dan yang kedua, as-sihru, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, membunuh manusia yang Allah mengharamkan untuk ditumpahkan darahnya kecuali dengan cara yang sesuai dengan syariat. Yang ketiga, yang keempat, wa aklur riba, dosa besar yang keempat adalah makan riba, memungut riba, mengambil riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam, wa tawaliyya yaumaz zahfi, lari dari medan peperangan. Kemudian yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati, menuduh zina kepada wanita mukmin yang baik-baik. Jadi disebutkan di sini salah satu dosa besar yang menghancurkan itu kata Rasul adalah wa aklur riba, memungut atau makan riba. Nah, riba itu sebagaimana disampaikan tadi di pengertian, riba itu bisa terjadi itu pada 2 hal. Yang pertama adalah yang disebut sebagai riba fadl. Kemudian yang kedua itu adalah riba nasi'ah. Jadi cuma 2 Bapak Ibu, tetapi nanti turunannya, bentuknya banyak, dan barangkali ya itu menjadi sesuatu yang sudah biasa di tengah kita. Biasa, dan ternyata riba. Bisa masuk riba fadl, bisa masuk riba nasi'ah. Apa itu riba fadl? Riba fadl itu adalah riba yang disebabkan karena adanya pertukaran, ijol-ijolan, pertukaran antara barang-barang yang disebut barang-barang ribawi. Tidak semua barang, tidak semua barang itu kalau dipertukarkan itu ada ribanya. Tidak semua. Ya. Salah satu contohnya adalah emas. Nanti kita bicarakan lebih jauh lagi riba fadl itu. Riba fadl itu adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran atau ijol-ijolan tanpa ada pengganti, tanpa ada kok ditambahi apa? Harus ada gantinya mestinya. Tadi berupa jasa dan sebagainya. Contoh misalnya ini contoh. Ada emas 24 karat. Beratnya 5 gram. Emas yang 99,99%, beratnya 5 gram. Ditukar kemudian dengan emas tetapi 18 karat, bukan yang murni, bukan yang 99,99%, tapi bobotnya beda. Yang satu tadi yang murni 5 gram, yang 18 karat 10 gram. Maka tambahan emas yang 18 karat sebanyak 5 gram itu adalah riba. Loh, padahal emasnya beda, Mas. Yang satu emas 24 karat, yang satu lagi
Wajar kalau ditukarkan itu bobote, tapi ternyata bobot yang beda itu adalah riba. Ini namanya adalah riba fadl. Nanti kita contohkan beberapa hal yang biasa di tengah kita. Nah, ini kemudian disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Rasul mengatakan ada 6 barang yang kalau dipertukarkan itu rawan ada riba di situ. Yaitu apa? Yang pertama, adzabu bil-dzabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasyairu bil-syairi wat tamru bil-tamri wal milhu bil-milhi. Yang pertama itu emas dengan emas kalau dipertukarkan, wal fiddah dengan fiddah, perak dengan perak, wal burru bil-burri antara gandum dengan gandum, bisyairi wat bisyairu bisyairi antara jawabut. Apa jawabut itu? Otek-otek, ya betul ya. Otek ya. Nah, otek dengan otek. Watamru bitamri, kurma ditukar dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Syaratnya dipertukarkan itu boleh ketika bimislan bimislin, jumlahnya bobotnya sama, sawaan bisawain, yadan biyatin, dipertukarkan secara kontan, tidak boleh tertunda. Fa'ilah talafat hadhil asnaf, kalau barang tadi dipertukarkan secara berbeda, misalnya emas ditukar dengan perak, maka fabi'u kaifa syi'tum, maka jual belilah kalian sebagaimana kalian inginkan. Idza kana yadan biyatin, selama kontan. Jadi untuk 6 barang ini Bapak Ibu, emas, perak, gandum, jawabut, apalagi tadi kurma dan garam, itu ketika dipertukarkan sesama barang itu maka harus jumlahnya sama dan kontan. Kontan itu berarti harus saat ini terima, tidak bisa le nopo sesuk le bayar saiki, nggak boleh. Tapi kalau dipertukarkan secara beda, emas dengan perak misalnya, maka boleh berbeda, boleh berbeda beratnya, asal kontan, tidak boleh tunda. Ini namanya riba fadl. Disebut riba fadl itu karena dianggap salah satu di antaranya itu punya keunggulan. Contoh misalnya emas tadi, yang satu 24 karat, satu lagi 18 karat. Itu harganya beda. Tapi kalau diperjualbelikan dalam berat yang berbeda, maka tambahan atau perbedaan berat itu namanya riba. Kurma juga begitu, ada kurma ajwa misalnya, panjenengan beli dulu di Arab, harganya mungkin 300.000 per kilo, ditukarkan dengan kurma Mesir yang mungkin harganya cuma 30.000 per kilo. Masuk 300.000 dijual karo 30.000. Tapi aturan Gusti Allah memang begitu. Terus gimana caranya? Didol dhisik. Kurma dijual jadi duit 300.000, nanti baru dibelikan kurma Mesir yang lebih murah, itu boleh. Jadi itu yang disebut sebagai riba fadl. Jadi riba fadl itu ini, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair atau jawabut dengan jawabut, kurma dengan kurma, atau garam dengan garam. Itulah. Di luar barang 6 ini, maka ketika jual beli boleh tidak sama. Pertukaran misalnya beras dengan beras, ya, beras mentek wangi dengan beras rojo lele, nah, dengan beras cempa, nah itu boleh dipertukarkan dalam jumlah yang berbeda. Tapi kalau barang 6 barang ini nggak boleh Bapak Ibu. Nah, termasuk kemudian uang. Kenapa uang?
Karena uang itu adalah alat tukar sebagaimana juga emas dan perak. Dalam Islam jual beli itu tidak pakai uang kertas, tapi uang emas dan perak. Ini aturan Gusti Allah. Maka kalau mau nukarkan uang dengan uang harus sama. Nah, ini biasa menjelang Idul Fitri golek duit recehan yang anyar. Betul ya? Benek dibagi-bagi ke putra wayah ponakan, nah, senang mereka. Ditukarkanlah kemudian uang kita yang sudah lecek dengan uang baru di Jalan Senopati depan BI sana. 100.000 diganti 100.000, betul begitu? Oh enggak. 100.000 uang lama cuma dapat 80.000 uang baru dipotong. Maka tambahannya itu adalah, perbedaannya itu adalah riba. Dan ini lecek ya, ini kan si payu. Oke, nanti kita diskusi kalau ada pertanyaan nanti. Ini riba yang pertama. Riba yang kedua adalah riba yang disebut sebagai riba nasi'ah. Nasi'ah itu maknanya adalah waktu, pengganti dari waktu. Maksudnya gimana itu? Disebut juga Bapak Ibu, riba nasi'ah itu disebut juga oleh sebagian ulama disebut sebagai riba jahiliyah. Kenapa? Karena sudah terjadi sejak zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kalau kemudian sekarang dipraktekkan, jangan-jangan ini sekarang kita kembali ke zaman masyhur dulu, masyhur biasa di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, yaitu seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain untuk masa tertentu. Dipinjamkan kepada saya 1 juta hari ini, lembaleke kapan? So, sasi ngarep tanggal biro. Sekarang tanggal berapa Bu? Tanggal 12 Oktober, dikembalikan 12 November, 1 bulan saya pinjam. Neng ono tambahan nih. Mana mengambil jumlah biasanya sesuai dengan persentase tertentu dari harta tersebut setiap bulannya. Neng sesuk nek 12 November dibalike tambah lho yo. Jadi 1.100.000. Nah, 100.000 itulah disebut sebagai riba nasi'ah. Ya, ini kalau para ulama menjelaskan riba nasi'atu wa ziyadati fi muqabalil ajal, karena adanya tambahan waktu. Aku nunggu sesasi kok. Kalau ternyata besok bulan depan saya belum bisa bayar, tunda lagi kapan? Ngarepe meneh 12 Desember. Nek mono tambah. Begitu seterusnya. Itu yang disebut sebagai riba nasi'ah. Nah, ini yang cukup panjang, barangkali saya jelaskan satu persatu. Itu ternyata ribanya cuma 2 macam tadi. Kalau nggak fadl ya nasi'ah, tapi ternyata bentuknya bisa macam-macam saat ini Bapak Ibu. Contoh misalnya riba dalam pertukaran barang ribawi, misalnya terjadi pada tukar menukar uang, misalnya antara uang lama dengan uang baru, ketika dua-duanya masih payu. Tadi saya pengen apa tadi? Ngasih angpau pada anak-anak, ponakan, cucu misalnya dengan uang baru. Nah, maka kemudian saya bawa uang lama itu ke Bank Indonesia. Harapannya kemudian Bank Indonesia 1.000 diganti 100.000. Antriannya panjang. Wah, tak nanti. Nek ono nek ngarepe wae. Jadi banyak orang jualan penukaran uang. Saya kadang-kadang
miris juga lihat di antara yang penjualnya itu pakai kerudung juga gitu. Berarti muslim. Ya, 100.000 saya tukarkan, dapat 100.000 sebagaimana di BI, betul. Dapat 80.000 potong. Mungkin tawar menawar. Ada yang 20.000, ada yang mungkin 15.000 dipotongnya, ada yang 10.000 mungkin. Nah, tambahannya itu adalah riba. Atau jual beli emas tadi saya contohkan. Iki emas ono ning wis ora ono surate. Sudah nggak ada suratnya. Modelnya perhiasannya juga sudah kadaluarsa. Pengen saya tukarkan ke toko emas. Toko emas mengatakan, oh ini cuma 18 karat. Kalau mau yang 24 karat, maka ya kudu ditukar dalam jumlah yang nggak sama. Yang 18 karat misalnya ada 20 gram, dijual yang 24 karat barangkali hanya 12 gram misalnya. Ada selisih 8 gram. Maka 8 gram itu adalah riba. Ini riba dalam pertukaran barang ribawi. Kemudian yang kedua, itu bisa juga dalam pinjaman atau qardun. Ibarat kalau dalam istilah fikih itu namanya qard, utang piutang. Jadi pinjam itu ada dua macam. Ada yang namanya ariyah, ada yang namanya qard. Kalau ariyah itu barang yang dipinjam itu sama dengan barang yang dikembalikan. Contohnya misalnya apa? Nyilih motor. Saya nyilih motornya Mas Iqbal ya. Ketika saya kembalikan ke Mas Iqbal, motor yang sama atau yang berbeda? Yang sama. Mosok juta jurgi anyar. Saya kembalikan dalam bentuk motor yang baru, tapi ada tambahannya. Ketika kemarin saya pinjam dalam keadaan tangkinya kosong, saya kembalikan dalam keadaan tangkinya full. Ada tambahan? Ada, tapi itu bukan riba. Kenapa? Karena bukan qard. Barang yang dikembalikan itu sama dengan barang yang dipinjam. Kalau ada tambahan nggak masalah, boleh. Tapi kalau qard itu adalah barang yang dipinjam, beda dengan barang yang dikembalikan. Contoh, saya aku nyilih beras yoyo. Pertanyaannya, besok dikembalikan beras yang sama atau yang beda? Harus yang sama. Beras yang sama? Iya. Lu ngapa nyilih beras? Kalau namanya nyilih beras meskipun disilih itu ya sebenarnya nggak disilih. Kenapa? Karena dimasak, betul nih. Besok dikembalikan beras yang sama nggak? Ya enggak. Oh yang dipinjam sudah dimakan, maka nggak boleh ada tambahan ketika mengembalikan beras. Sekilo bali ini, sekilo. Kalau bali 1,5 kilo, yang setengah kilo namanya riba. Tapi panjenengan boleh mengembalikan. Ini aku nyilih Mas Iqbal 1 kilo beras C4, saya kembalikan 1 kilo beras C. Lebih bagus. Tapi kalau ada tambahannya nggak boleh. Nah, contohnya apa? Pinjaman. Nah, ini yang paling biasa itu pinjaman ke bank, koperasi, simpan pinjam, dan seterusnya. Pinjam 1 juta, dikembalikan nyicil 1.000 tiap sasi, tapi peng-rolas. Ada tambahan nggak, Pak? Namanya rolasan. 100.000 selama 12 bulan, ketemunya 1.200.000. Padahal kemarin pinjamnya 1 juta. Yang 200 itu adalah riba. Pinjol demikian pula. Pinjol itu hanya online saja, nggak ketemu sama orangnya.
duitnya kemudian sudah pindah ke rekening. Arisan juga kadang-kadang ada arisan yang boleh, tapi ada arisan yang nggak boleh. Contoh misalnya ada 10 orang arisan, masing-masing apa istilahnya namanya iurannya atau apa? Iurannya 1.000. Berarti mestinya ketika putus dan dapat berapa? 1 juta. Karena 10 orang urutannya 1.000. Maka mestinya dia dapat hanya 100.000. Kalau kemudian 1 juta, kalau putus dapat 1 juta. Tapi kalau kemudian ada lebihan, maka namanya riba. Atau ketika kemudian ternyata nggak sama dengan putusnya, maka namanya juga riba. Yang lebihannya, tinggal yang mungut siapa? Yang mungut yang putus atau panitia. Riba juga bisa pada jual beli. Nah, mungkin banyak yang belum paham tentang jual beli ainah namanya. Pakai ain. Jual beli ainah itu sebenarnya juga ribawi. Ini contohnya begini, contohnya. Jadi ada saya misalnya, saya butuh uang. Saya butuh uang. Saya mau pinjam Mas Iqbal. Mas Iqbal, saya pinjam uang berapa? 10 juta. Nah, Mas Iqbal kemudian mengatakan, tapi besok kembalinya berapa? Ya saya kembalikan tahun depan. Lebih loh. Ya sebulan 1 juta gimana? Nah, Mas Iqbal sudah tahu. Orang itu merui 1 juta 12 bulan. Kalau total berarti 12 juta. Padahal pinjamnya 10 juta. Yang 2 juta itu riba, nggak boleh tak. Nah terus dia aku butuh ya. Gini saja, tak kasih solusi. Solusinya gimana? Mas Iqbal punya motor. Saya beli motor itu dengan harga 12 juta dicicil relaksasi 1 juta setiap bulan. Sudah, motornya saya beli, belum sempat saya ngangsur, saya jual lagi kepada Mas Iqbal seharga 10 juta cash. Dibayarlah kemudian Mas Iqbal kepada saya 10 juta. Makanya saya dapat 10 juta, tapi saya harus mengangsur 1 juta 12 kali. Itu yang namanya jual akal-akalan atau jual ainah. Bisa dipahami Bapak Ibu contohnya. Banyak yang jual akalan-akalan begitu. Alasannya kenapa? Orang riba ini dolti nuku. Bisa dipahami Ustaz Iqbal ya. Itu namanya jual beli inah. Yang kedua, bisa juga leasing. Terjadi riba itu terjadi pada leasing. Ini yang paling umum. Leasing itu gimana? Leasing itu kalau terjemahannya sewa beli. Saya mau beli motor baru ke showroom, harganya berapa? 25 juta. Tapi saya nggak punya 25 juta. Terus sama leasing kemudian nggak kok gitu, leasing saja Pak. Leasing itu kan harus beli. Nanti saya akan pertemukan Bapak sama Adira Finance, FIF Finance atau apapun namanya, yang mereka itu biasa kemudian membayari. Maka yang bayari 25 juta ke showroom itu adalah leasing atau pihak lessor tadi, pihak pembiayaan tadi. Nah saya tinggal kemudian kaitannya dengan urusannya dengan leasing, perusahaan leasing. Perusahaan leasing mengatakan kemudian, ini namanya leasing Pak. Leasing itu jenengan selama sekian bulan jenengan ikut sewa, bayar sewa setiap bulan, katakanlah misalnya 1 juta selama 35 bulan atau 3 tahun dan 36 bulan. 1 juta
itu statusnya adalah sewa. Artinya apa? Kalau ternyata di bulan kelima saya nggak bayar sewa, Dicabut. barangnya diminta lagi. Alasannya apa? Dengan nggak bayar sewa. Tapi kalau ternyata saya bayarnya rutin 36 bulan, di akhir bulan ke-36 motor jadi milik saya, itu namanya leasing. Nah, leasing itu ada yang flat, ada yang bayarnya sama dari bulan pertama sampai bulan ke-36, tapi ada juga yang kemudian menyesuaikan dengan bunga. Nah, kalau menyesuaikan dengan bunga yang berlaku, maka di situ ada riba. Nah, kalau nggak ada riba berarti boleh leasing? Tidak boleh juga. Kenapa? Karena akotnya nggak jelas. Ini akot sewa atau akot beli. Nah, akot sewa ya berarti sampai bulan ke-36 statusnya ya sewa. Kalau beli, meskipun baru 1 bulan bayar cicilan, barang sudah jadi milik si pembeli. Itu namanya jual beli. Kalau leasing tidak seperti itu. Bisa juga pay later. Nah, misalnya beli barang di marketplace, barangnya larang, kemudian dibayari dulu misalnya oleh Shopee dengan Shopee Pay, kemudian kita bayar mengangsur kepada Shopee, itu ya nggak boleh. Riba juga bisa dalam gadai. Wah, ini nyekolah ke barang ini. Motornya kok orang no, you. Oh, lagi sekolah, biar pinter. Istilahnya begitu ya, di gadai itu istilah anak muda di sekolah lagi, ben pinter. Nah, praktek pegadian itu begitu Bapak Ibu. Nyekolah ke motor, kita dapat uang, katakanlah misalnya 10 juta. Besok ketika sudah tiba jatuh tempo, kita ambil motornya tapi kita bayar lebihan. Orang 10, tapi misalnya 12, 13 dan seterusnya. Maka itu bunga tiba. Itu di pegadian yang konvensional. Tapi ada sekarang pegadian syariah. Barang saya punya motor digadaikan di pegadian syariah, saya dapat 10 juta misalnya, dalam waktu misalnya untuk apa setahun misalnya, saya kembalikan besok berapa? Oh, ini syariah mas, jenengan nggak nambah apa-apa, jenengan juga mengembalikan 10 juta. Loh, terus jenengan bagi dari mana? Oh, kami memungut biaya penyimpanan. Kan motornya disimpan di sini mas, biaya penyimpanannya sekian persen selama setahun. Nah, biaya penyimpanannya itu adalah riba. Lu sing njaluk nyimpen nggih sinten? Yang njaluk, yang minta simpan itu kan mestinya adalah mereka sebagai jaminan. Lah kok yang kita yang disuruh bayar uang jaminan, uang penyimpanan, itu kan gara-gara cuman alasan untuk mengambil tambahan. Ya kalau mau ya sudah, nggak usah pakai uang simpanan. Wah, nek ngono ya ora badi mas. Ya itulah makanya ora badi malah nyimpen barang gitu kan. Nah, riba juga bisa terjadi pada investasi. Nah, ini untuk agak mumet ini, mungkin tidak perlu saya jelaskan pada pagi hari ini. Cukup pada pertukaran barang ribawi, pada pinjam meminjam, pada jual beli, dan juga dalam hal gadai. Nah, dalilnya ini sekarang. Kok bisa? Kan tambahan mas. Tadi kan cuman uang penyimpanan, maksud nyimpen ya ora dirawat, kan ya ora dirawat, maka harus ada tambahan. Maka saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian Allah, ada beberapa dalil terkait dengan yang disebut sebagai riba itu. Rasul mengatakan misalnya dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasul mengatakan qala Rasulullah SAW kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba.
Setiap pinjaman, utang piutang yang secara manfaat, menghasilkan manfaat, ada manfaatnya. Contoh misalnya tadi, saya menggadaikan motor saya kepada Mas Iqbal. Saya dikasih Mas Iqbal 10 juta. Tapi Mas Iqbal mengatakan, motornya boleh tak gul ya. Motornya itu tak gul, bangannya rusak ternyata. Oke, baik. Nah, kan gitu kan. Daripada rusak. Nah, Mas Iqbal mendapatkan manfaat ngambil motor, pakai motor, itu adalah manfaat, itu adalah riba. Aduh, ada yang mau katakan. Ada lagi dalil. Ila akradu falaya khoda hadiyatin. Jika seorang memberi pinjaman, janganlah dia mengambil hadiah. Saya dapat pinjaman dari Ustadz Iqbal 10 juta. Ketika saya mulangin uang 10 juta, tak tambahi roti. Nanti kita bahas. Itu kan untuk tali tersno. Nanti kita lihat. Nanti ada dalil yang lain. Kalau pada dalil ini saja, itu maka tidak boleh ambil hadiahnya. Maka Ustaz Iqbal, ampun kan, rotinya biasa kundur. Saya ambil pokoknya saja, karena rotinya itu Kan rezeki riba. Iya, meskipun namanya rezeki, apapun namanya. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Atau tadi ar-riba fin nasi'ah, karena waktu tunggu maka dapat tambahan. Nah, ini contoh pada masa Nabi SAW. Kalau kamu hidup di sebuah negeri di mana riba itu tersebar luas, biasa, merajalela, maka jika salah seorang di antara kamu itu berhutang kepadamu, lalu dia memberikan sekeranjang rumput atau gandum atau jerami, jangan kamu terima. Tadi saya tidak memberi jerami kepada beliau, roti pondok tersno. Gitu. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu riba tambahan. Kondornya saja sebanyak yang panjenengan utang kemarin 10 juta kembali 10 juta. Wah, ini 10 tahun ya kan. 10 juta saya kira 10 tahun kumpul ini 10 juta. Nah, ini yang bikin kukur saya juga bingung juga. Nah, tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian tentang hadiah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Seorang laki-laki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya. Lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasul kemudian bersabda, jika salah seorang di antara kalian memberikan pinjaman lalu diberi hadiah atau dinaikkan di atas kendaraannya, tok bonceng ke yuk, maka jangan diterima hadiahnya, jangan naik kendaraannya. Cuman di akhir hadis tadi, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sebagaimana panjenengan bisa lihat pada hadis ini, Rasul mengatakan kecuali jika hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Ketika tidak utang piutang, saya sudah biasa ngasih Mas Iqbal itu hadiah. Demikian pula beliau ngasih hadiah saya. Maka kalau saya ngutang kepada beliau, kemudian ditambah hadiah, itu boleh. Kenapa? Saat dulunya ya biasa saling memberi hadiah. Oleh karena itu mulai sekarang Bapak Ibu saling memberi hadiah. Supaya besok kalau utang, mari tambahan berupa roti, berupa pisang misalnya, tidak apa-apa, wes biasa. Ya, jadi kalau habis ini nanti saling memberi hadiah ya Bu. Saya sampaikan satu kisah dari Imam Hanafi. Imam Hanafi itu seorang ulama kaya raya. Beliau biasa meminjamkan uang. Suatu saat ketika siang hari beliau mau nagih,
panas nentang-nentang. Beliau saja tidak mau kemudian berteduh di bawah atap rumah orang itu. Kenapa? Karena beliau khawatir berteduh itu adalah riba. Saking hati-hatinya, berteduh itu dapat manfaat, betul? Dapat manfaat. Maka khawatir kalau kemudian saya ngeyok, itu adalah manfaat, itu adalah tambahan dari utang orang itu. Ya sama saja. Ini saking hati-hatinya. Pertanyaannya adalah biasa ngeyok atau enggak? Kemarin ada ibu-ibu yang bertanya kepada saya, arisan, biasa arisan. Kemudian pertanyaannya ketika arisan kok dapat snack? Pertanyaannya, snack ini tambahan enggak? Saya tanya saja, biasa enggak kalau pertemuan ada snack? Biasa, enggak apa-apa. Tapi kalau panjenengan misalnya nagih utang, datang ke rumah sambil nunggu tuan rumahnya misalnya di belakang, panjenengan dikasih unjukan, maka di samping unjuk riba atau bukan? Bukan. Tergantung kebiasaan enggak. Kalau panjenengan kemudian datang ke sana, kemudian biasa lihat disuguhi, kok pas nagih utang kok disuguh, jangan-jangan itu adalah riba, jangan diunjuk. Tapi kalau setiap kali kita ketemu urusan utang atau bukan pasti diparingi unjukan, ya sudah kita unjuk saja. Kenapa? Karena itu hadiah yang sudah menjadi kebiasaan. Maka dibiasakanlah Bapak Ibu sekalian saling memberi hadiah. Besok kalau utang kemudian tambah hadiah, bukan riba. Asal tambahannya biasa saja. Jadi biasanya roti misalnya saya kasih Mas Iqbal, kemudian ketika suatu saat saya mengembalikan utang kepada Mas Iqbal, kalau Mas Iqbal cuma roti tak terus apa? Kurang tak, ini namanya bukan hadiah. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, siapa saja yang kemudian terkena riba itu adalah orang yang memakan riba dan orang yang memberi riba itu. Jadi kadang-kadang kita ini berkilah, aku kan sing penting orang juga riba, bahkan saya ini terzolimi karena harus ngasih riba. Tidak, sama saja Bapak Ibu. Rasul mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Orang yang makan riba, orang yang mengambil riba, maupun juga orang yang memberikan riba. Juru tulisnya, saksinya, Rasul mengatakan wa qala hum sawaun podo wae. Jadi kalau tadi nukarkan uang 100.000 kok dikembalikan 80.000, kita tidak boleh merasa aman. Sing mangan riba kan kono, aku kan ora. Sama saja Bu, sing ngenai yo dosane podo. Nah, ini yang medeni Bapak Ibu. Rasul mengatakan, artinya saja 1 dirham riba yang dimakan seorang, dia mengetahui bahwa itu riba, maka itu dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Zina dosa besar Ibu, besar. Dibandingkan dengan dosa riba, ternyata mingsak pronemi lebih besar dosa riba 36 kali lipat yang dimakan 1 dirham saja. Kemudian hadis Rasul dari Imam Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi juga, Rasul mengatakan bahwa riba itu memiliki 73 pintu dosa, dan dosa yang paling ringan itu seperti dosa laki-laki yang menzinai ibunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik.
Satu lagi, nek bertobat gimana? Kembalikan pokoknya saja. Kalau panjenengan punya ada orang yang berhutang pada panjenengan dan sudah kembali pokoknya, maka ikhlaskan sisanya. Nek baleni piye? Ya kalau sudah terlanjur dulu pernah ya Ustaz, ya wis tadi sampaikan, maka falahu masalaf. Ya sudah, yang sudah terjadi ya wis, ya sudah. Wa amruhu ila Allah, urusannya kembali pada Allah. Mau dihukum atau tidak terserah Allah. Tapi kalau diulangi, maka Allah mengatakan ufa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa riba. Oleh karena itu maka ya Bapak Ibu hormati Allah, moga kita tinggalkan riba. Wassalam, semoga bermanfaat karena waktunya sudah habis. Demikian Bapak Ibu hormati Allah, semoga tidak ada pertanyaan jawab. Saat itu saya kembalikan kepada Ustaz Iqbal, terserah beliau mau tambah bangga. Masya Allah ya. Memang ternyata dulu waktu saya kuliah bahas fikih muamalah tentang riba ini lama Bapak Ibu rahimahullah. Apalagi kita hanya bahas cuma 1 jam. Enggak sampai. Dan ini tadi sebenarnya waktu tanya jawab sudah terpakai karena memang penting, jadi tidak saya potongnya Bapak Ibu. Nggak penting, ini udah jam 11, saya minta ridho jenengan mau buka 1 pertanyaan atau langsung kita tutup? 1 pertanyaan, nah monggo 1 aja. Tadi yang duluan jenengan Bu. Kalau enggak ya monggo Bu Miati atau monggo silakan. Ada kelebihan beras 5 kilo sama uang 100.000. Oh sudah dimasak, itu yang lama ya, sudah berlalu ya Bu. Semoga datang. Bapak Ibu sekalian Allah, kita ini serba salah memang. Serba salah begini. Kalau ada orang yang berhutang, dihutangi orang. Karena risikonya itu kita tahu Bapak Ibu, bahwa utang itu risikonya adalah tidak bisa kembali. Kembalinya kapan? Ya kapan-kapan. Jadi yang susah kan itu. Kadang-kadang orang yang ya itu susahnya orang yang utang itu. Tetapi yakinlah Bapak Ibu sekalian mati Allah, bahwa di situ ada kebaikan, baik yang berutang maupun yang ngutangi sebenarnya. Bahkan ada beberapa kitab yang mengatakan kalau ngutangi maupun juga berhutang itu ada pahalanya, sunnah. Beberapa orang pada masa Rasul dulu itu bahkan itu berhutang meskipun tidak ada kebutuhan kepada Utsman bin Affan. Kenapa? Karena harta beliau itu berkah. Jadi banyak sahabat itu yang ingin mendapatkan keberkahan melalui hartanya Utsman, meskipun tidak butuh. Tapi ingat bahwa kewajiban untuk bahwa mengembalikan utang itu adalah kewajiban. Artinya kalau ternyata kewajiban tidak dilaksanakan, apa buruk? Dosa. Itu yang kita ingat. Utang tidak seberapa ning dosa ketika tidak dikembalikan. Kita yakin di akhirat nanti ada balasannya. Maka kalau ada orang yang betul-betul beriman, kalau utang maka dia pasti akan berusaha untuk menghutangi. Tapi kalau imannya ndak nyeng, sok kencang, sok kendu, nah kadang-kadang pas kendu itu lupa dengan utang. Ketika punya uang digunakan untuk keperluan yang lain, bukan untuk mengembalikan utangnya. Tapi harus kita sadari Bapak Ibu sekalian, kalau kita pada posisi yang menghutangi, maka kita harus paham bahwa resikonya tidak kembali.
li. Lah iya mau gimana? Mau gimana? Maka pilihannya ya memang itu bisa diadukan ke pengadilan dan sebagainya, mungkin bisa, tetapi itu akan merusak persahabatan, merusak keluarga dan sebagainya. Nah pertanyaannya kan tadi kaitannya dengan 1.000 plus beras. Nah itu ya, berasnya itu dianggap sebagai bagian dari pengembalian utang atau tidak? Persoalannya itu, kalau itu tidak merupakan dihitung tidak merupakan pengembalian, ya berarti itu adalah riba. Wah ini mas mates entek. Ya sudah, maka dari falahu masalaf yang sudah ya wis, ya berharap saja, berdoa kepada Allah semoga Allah mengampuni. Tapi jika belum, ya mohon untuk tidak diterima yang semacam itu. Ya, terus penting. Yeah. Itu memang tidak ada ketentuannya harus begitu. Tapi kalau panjenengan mau mengembalikan, ya insya Allah dicatat Allah sebagai kebaikan. Tapi kalaupun tidak, saya tidak mengharuskan dalam tanda petik, sependek yang saya tahu tidak ada kewajiban bagi panjenengan untuk mengembalikan. Karena sudah tidak. Kalau masih ada di rumah dikembalikan nggak apa-apa. Prinsipnya begitu. Baru dipangan nih, ayo sudah. Atau sendiri masih sekilo ya, kembalikan yang sekilo. Tapi tidak ada kewajiban untuk mengganti karena panjenengan tidak punya kewajiban untuk mengganti. Tadi yang kalau diterima, kalau pas dipareki dicaoski kepada ibu ya ditolak. Tapi kalau sudah terlanjur habis ya sudah, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Ya semuanya ikhlas bu. Orang yang ngelamun dan orang yang melacur itu dua-duanya ikhlas nggak? Yang ikhlas isi ikhlas untuk bayar, yang satu ikhlas untuk dibayar. Semuanya ikhlas antar rodin. Oh pakai ayatnya ada. Tapi ya itu perzinaan. Mau pakai ikhlas dua-duanya tetap saja. Oh ikhlas saya mas. Apalagi ketika menyampaikan ketika di perbankan syariah mesti diawal dengan Assalamualaikum. Dengan ini saya kembalikan utangnya ini plus tambahannya. Waalaikumsalam atau sembahun semoga berkah. Ya nggak dapat berkah. Meskipun dua-duanya ridho, meskipun dua-duanya ikhlas. Walau bisa ngaten tidak terlalu lama. Ya, sudah lengkap ya jawabannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita adakan satu pertemuan lagi entah kapan khusus untuk tanya jawab riba. Setuju bukan Bapak Ibu? Jadi kita hampir 1 jam itu khusus tanya jawab karena pertanyaan di luar sana masih banyak. Iya insya Allah ya. Karena di luar sana yang ngapunten, saya kan sering di pasar ya. Banyak yang jual kendaraannya, banyak yang jual rumahnya. Untuk apa? Bayarin bank pelecit dan lain sebagainya, pinjol itu korbannya sudah banyak sekali Ibu. Oleh karena itu, karena Allah sayang sama kita, Allah mengharamkan riba. Karena orang yang punya uang itu nyekik orang-orang yang kecil, masyarakat kecil dengan cara minta anak-anak atau minta riba. Nauzubillah. Allah itu sangat sayang sama kita ya Bapak Ibu rahimahullah. Nah, Ibu, Bapak-bapak rahimakumullah, selanjutnya adalah info-info. Yang pertama adalah donatur ayam-ayam bulan Oktober 2025. Yang pertama adalah Ibu Hajah Yati, Masya Allah ya, beliau istiqomah. Toko Kajai Elektronik RT 27 sejumlah Rp250.000. Alhamdulillah. Yang kedua adalah Mbak Dr. Novita, keponakan Mbah Susiam RT 23 sejumlah Rp200.000. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah Pak Amin, terapi MTS RT 23 sejumlah Rp150.000. Yang keempat adalah Pak Warto Baktia Diasti RT 23 sejumlah 2 box bakpia. Dan yang kelima adalah Pak Eko Pamiluhono RT 23 roti kembang waru sejumlah 2 box. Semoga para donatur semua Allah lapangkan rezeki yang halal dan berkah, Allah berikan kesehatan di dunia wal akhirah. Amin.
Jamaah rahimakumullah yang kemudian adalah infak ayam-ayam yang terkumpul pada kesempatan hari ini sejumlah Rp363.000. Alhamdulillah, semoga menjadi amal soleh jamaah semua, amal soleh bekal kita di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, matur nuwun sangat kepada tim solawat kebanggaan kita Kampung Bumen, yaitu tim solawat Purbo Maputo. Semoga menjadi amal soleh panjenengan semua sebagai bekal untuk keberkahan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Selanjutnya adalah kami ucapkan matur nuwun sangat kepada teman-teman komunitas pemuda dan bapak-bapak muda yang telah menjadi panitia buat persiapan pengajian ayam-ayam. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, sejak bulan Agustus kemarin ya di Masjid Baitul Qadar sudah ada komunitas pemuda dan bapak-bapak muda tiap Sabtu malam ba'da Isya. Nah, jenengan kalau datang kan ngelihat ada mas-mas dan bapak-bapak muda di panitia. Nah, itu komunitas pemuda Bapak Ibu. Alhamdulillah Masjid Baitul Qadar sudah punya komunitas pemuda. Monggo bagi bapak-bapak ibu-ibu, karena ini kabar baik, yang punya anak-anak masih remaja, masih pemuda, SMA, kuliah, atau bapak-bapak muda di wilayah manapun, di Bumen, Basen, Paseko, Purbayan, Kota Gede dan sekitarnya, monggo bisa diajak gabung di komunitas pemuda Masjid Baitul Qadar setiap Sabtu malam ba'da Isya. Nah, dengan adanya pengajian pemuda diharapkan mencetak generasi yang islami, generasi yang qurani, dan menjadi penerus jamaah di masjid dan pemuda-pemuda yang soleh. Amin. Seperti yang bapak-bapak ibu-ibu saksikan ya, alhamdulillah Masjid Baitul Qadar kita ada generasi mudanya, generasi penerusnya. Dan selanjutnya adalah penutup, semoga kita semua terhindar dari dosa dan bahaya riba di dunia ini hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun sangat, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.